dinikah kontrak dengan Sultan Arab, tapi malam pertamanya bikin syok. Bukan seperti yang dia bayangkan. Bayangkan kamu dinikahi oleh seorang Sultan Arab, penuh kemewahan dan janji-janji indah. Tapi di malam pertama, semua berubah. Rahasia besar terungkap, dan hidupnya tak akan pernah sama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita Atsa. Semoga kamu yang sedang menonton diberi kesehatan, kebahagiaan, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kali ini, kita akan menyelami kisah dari seorang wanita asal Solo, Jawa Tengah, yang awalnya merasa seperti hidup dalam dongeng karena dinikahi Sultan Arab, tapi ternyata kisahnya justru penuh air mata dan kejutan tak terduga. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Ratna hanyalah gadis biasa dari kampung kecil di pinggiran kota Solo. Usianya baru 22 tahun saat hidupnya berubah total. Setiap hari ia membantu ibunya menjahit, dan sesekali mengajar les anak-anak di desanya untuk menambah penghasilan. Tak pernah terlintas di benaknya bahwa suatu hari dia akan dilamar oleh seorang pria dari negeri yang bahkan belum pernah ia kunjungi. Suatu sore, saat ia sedang menyapu halaman rumah, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan gerbang. Dari dalamnya keluar seorang wanita elegan, berjilbab, dengan logat halus dan wajah penuh wibawa. Ia memperkenalkan diri sebagai Madam Safia, perwakilan dari keluarga bangsawan Arab Saudi yang sedang mencari calon istri kontrak untuk seorang sultan muda. Tentu saja keluarga Ratna terkejut, bahkan mengira ini semacam penipuan. Tapi Madam Safia menunjukkan berbagai dokumen resmi, visa, dan bahkan memperlihatkan foto sang sultan. Seorang pria berwajah tampan, berjenggot rapi, mengenakan gamis putih dan sorban khas Timur Tengah. Madam Safia menjelaskan bahwa Sultan Khalid tertarik pada Ratna setelah melihat dokumentasi acara kebudayaan Jawa di mana Ratna menjadi penari utama. Pihak kerajaan menginginkan sosok istri kontrak untuk menjaga citra politik dalam sebuah acara penting di negaranya. Ratna akan dikontrak menikah secara sah secara agama dan hukum selama 1 tahun, diberikan mas kawin 1 miliar rupiah, dan tinggal di istana yang nyaman. Setelah 1 tahun, mereka akan bercerai dengan hormat tanpa ada skandal. Ratna syok. Ia bingung, takut, sekaligus penasaran. Dalam hatinya muncul banyak pertanyaan. Kenapa dia? Kenapa pernikahan hanya 1 tahun? Tapi ibunya, yang sudah lama ingin melihat anaknya hidup berkecukupan, memeluknya dan berkata, "Mungkin ini takdir baikmu, Nak. Jangan tolak rezeki." Setelah diskusi panjang dengan keluarganya dan seminggu penuh kebimbangan, Ratna akhirnya mengangguk. Prosesi akad nikah digelar secara tertutup di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta. Tanpa banyak tamu, tanpa pesta. Ratna mengenakan kebaya merah beludru dan mahkota perak di kepalanya. Di hadapannya, Sultan Khalid mengucap ijab kabul dengan bahasa Arab yang fasih dan penuh wibawa. Ratna resmi menjadi istri Sultan. Setelah ijab kabul, Ratna hanya diberi senyum kecil oleh Sultan. Lalu pria itu pergi begitu saja, dikawal ajudannya. Tidak ada perbincangan, tidak ada pelukan, bahkan tidak sempat menatap mata Ratna lebih lama. Malam itu, Ratna duduk sendiri di kamar hotel mewah yang sunyi. Di antara kilauan lampu kristal dan karpet lembut di bawah kakinya, Ratna hanya bisa bertanya dalam hati, ini pernikahan atau sandiwara? Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi ia belum tahu, ini baru permulaan dari kisah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi hari setelah akad nikah, Ratna diberitahu bahwa dirinya akan segera diterbangkan ke Arab Saudi menggunakan jet pribadi milik keluarga kerajaan. Dalam diamnya, Ratna merasa seperti hidup dalam film. Ia belum bisa mencerna sepenuhnya bahwa dirinya kini adalah seorang istri, meski hanya sementara, dari seorang sultan. Sesampainya di bandara, ia disambut dengan hangat oleh para staf kerajaan. Segalanya terasa sangat mewah. Mobil-mobil hitam berlapis kaca gelap, sopir berjas rapi, dan asisten pribadi yang siap melayani setiap kebutuhannya. Namun anehnya,
Sultan Khalid tak terlihat sejak malam akad nikah. Ratna hanya mendengar bahwa Sultan sudah kembali lebih dulu ke negaranya karena urusan penting. Perjalanan ke timur tengah memakan waktu belasan jam. Ratna mencoba tidur di dalam jet, tapi kegelisahan tak membiarkannya tenang. Ia bertanya-tanya, apakah dirinya benar-benar diinginkan oleh pria itu, atau hanya pion dalam permainan keluarga kerajaan? Setibanya di Riyadh, Ratna takjub melihat megahnya istana tempat ia akan tinggal. Gerbang tinggi berlapis emas, taman dengan air mancur beraroma mawar, serta bangunan dengan ukiran khas Arab yang memukau. Ia bahkan memiliki kamar pribadi sebesar rumahnya di kampung, dengan ranjang berkanopi, lemari penuh baju mahal, dan jendela besar yang menghadap padang pasir. Beberapa hari pertama dihabiskan Ratna untuk beristirahat dan mempelajari adat istiadat setempat. Ada pelayan yang khusus mengajarinya bahasa Arab dasar, ada yang menyiapkan makanan sesuai lidah Jawa, dan bahkan ada satu pelayan tua bernama Laila yang tampaknya paling dekat dengannya. Namun dari semua kemewahan itu, ada satu hal yang membuat Ratna tak tenang, ketiadaan Sultan Khalid. Sudah hampir seminggu sejak ia tiba, tapi suaminya tak pernah datang menemuinya. Ratna mencoba bertanya pada Laila, kenapa Sultan tidak datang? Apa dia sibuk? Laila hanya menjawab singkat dengan senyum yang dipaksakan, beliau sangat sibuk, Nona Ratna. Tapi beliau menitip salam dan doa. Malam itu, Ratna duduk di balkon kamarnya, memandangi langit gurun yang penuh bintang. Ada rasa sepi yang aneh menyusup ke dalam hatinya. Ia merasa seperti tamu, bukan istri. Seakan-akan semua ini hanya akting semata. Sampai suatu hari, pelayan datang membawa kabar. Besok malam, Sultan akan hadir untuk makan malam bersama Anda. Ratna gugup bukan main. Ia mengenakan abaya khusus berwarna zamrud, rambut disanggul rapi, dan wajahnya dirias pelan oleh perias pribadi. Jantungnya berdebar kencang, seolah-olah malam itu akan menjadi malam pengukuhan peran barunya sebagai istri Sultan di negeri pasir. Saat jam makan tiba, Sultan Khalid akhirnya muncul. Wajahnya tetap tampan, tapi dingin. Ia hanya berkata beberapa patah kata, "Salam, maaf baru bisa bertemu." Mereka makan dalam hening. Tidak ada perbincangan hangat, tidak ada tanya kabar. Dan setelah makan, Sultan berdiri, membungkuk sedikit sopan, dan berkata, "Saya harus pergi. Jaga dirimu baik-baik, Ratna." Lalu ia pergi, begitu saja. Ratna hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh. Dadanya sesak. Ia sadar, ada sesuatu yang disembunyikan di balik sikap dingin itu. Sesuatu yang besar. Tapi apa? Ia belum tahu. Malam pertamanya tak akan pernah datang seperti yang ia bayangkan. Malam itu, Ratna duduk sendirian di ranjang megah berkelambu emas. Gaun tidur sutra yang disiapkan untuknya mengalir lembut di kulit. Wangi melati memenuhi kamar. Tapi suasana hatinya jauh dari indah. Malam yang ia bayangkan akan menjadi awal dari kehidupannya sebagai istri, justru sunyi. Tak ada ketukan di pintu. Tak ada langkah kaki Sultan yang datang menghampiri. Yang ada hanyalah suara jam dinding berdetak pelan dan hembusan angin dari jendela besar. Pelayan hanya mengatakan, Sultan memiliki urusan mendadak. Beliau menyampaikan permintaan maaf. Ucapan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Ratna mencoba bersabar. Mungkin memang benar, Sultan sibuk. Mungkin belum waktunya. Tapi dalam hati kecilnya, ada rasa ganjil yang tak bisa ia abaikan. Rasa tidak diinginkan. Rasa seperti boneka yang dipajang di etalase kaca, indah dilihat tapi tak pernah disentuh. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Ratna hanya ditemani pelayan, diberi fasilitas terbaik, bahkan kadang diajak berbelanja oleh asisten istana. Tapi tak sekalipun Sultan datang lagi. Ratna mulai merasa dirinya seperti hantu hidup di istana besar itu. Sampai pada suatu malam yang dingin, sekitar pukul 2 dini hari, Ratna terbangun karena mendengar suara aneh.
Suara yang tak seharusnya terdengar di malam tenang seperti itu, isakan tangis seorang lelaki. Bukan tangisan biasa. Ini terdengar dalam, penuh sesak, seperti seseorang yang menahan luka yang terlalu lama dipendam. Awalnya Ratna ragu, tapi rasa penasarannya lebih besar. Dengan langkah pelan, ia membuka pintu kamarnya, menyusuri lorong panjang berkarpet merah, mengikuti arah suara itu. Ia berjalan menyusuri sisi utara istana, ke bagian yang tak pernah ia datangi. Lampu-lampu kristal temara menerangi langkahnya, membuat bayangannya memanjang di dinding. Suara tangisan itu semakin jelas, dan akhirnya berhenti di depan sebuah pintu kayu besar yang sedikit terbuka. Dengan hati berdebar, Ratna mengintip perlahan, dan apa yang dilihatnya membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Di dalam ruangan, Sultan Khalid terduduk di atas sofa panjang, dipeluk erat oleh seorang pria. Pria itu mengelus punggung Sultan dengan lembut sambil berbisik. "Sudah, jangan dipaksa lagi." Sultan membalas pelukan itu dengan isakan. Ia tampak rapuh, jauh dari sosok angkuh dan dingin yang Ratna lihat saat makan malam pertama mereka. Ratna menutup mulutnya agar tidak bersuara. Jantungnya berdetak tak karuan. Ia mundur perlahan dan kembali ke kamarnya dengan langkah gemetar. Sesampainya di kamar, tubuhnya lemas. Tangannya bergetar, napasnya pendek. Air mata tak terbendung lagi. Bukan karena marah, tapi karena semuanya kini mulai masuk akal. Semua kebingungan tentang sikap Sultan, malam pertama yang tak pernah terjadi, dan pernikahan kontrak ini, ternyata menyimpan rahasia yang jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Malam itu Ratna tidak bisa tidur. Bukan karena ia takut, tapi karena ia hancur. Pagi harinya, mata Ratna sembab. Ia hanya duduk mematung di depan jendela, membiarkan angin padang pasir masuk ke kamarnya yang sunyi. Pikirannya masih dipenuhi dengan bayangan malam tadi. Bayangan Sultan Khalid menangis dalam pelukan pria lain. Segalanya mulai terasa seperti ilusi. Ia sadar, dirinya bukan istri dalam arti sebenarnya, melainkan sekadar alat pernikahan simbolis demi menjaga citra. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa? Kenapa Sultan yang begitu kaya dan dihormati, harus menikahi perempuan asing secara kontrak? Hari itu Ratna tak menjawab sapaan pelayan seperti biasanya. Ia diam, termenung, bahkan kehilangan nafsu makan. Laila, pelayan tua yang sejak awal paling dekat dengannya, akhirnya datang menghampiri. Wajah Laila terlihat cemas. Ia duduk di lantai dekat kaki Ratna dan berbisik pelan. "Maafkan saya, Nona, tapi saya rasa kamu sudah melihat sesuatu yang tidak seharusnya kamu lihat." Ratna menatap Laila dalam diam. Air matanya mulai mengalir lagi. "Aku hanya ingin tahu, kenapa semua ini terjadi padaku? Kenapa dia memilih menikah kalau tidak menginginkanku?" Laila terdiam lama, seolah sedang menimbang, apakah ia boleh mengungkapkan sesuatu yang begitu besar. Lalu ia mulai bercerita. Sultan Khalid sebenarnya anak ketiga dari keluarga kerajaan. Dulu, saat remaja, keluarganya sudah tahu bahwa dia berbeda. Tapi itu aib besar di dunia bangsawan. Apalagi di Timur Tengah, hal seperti itu bisa membahayakan nama keluarga. Laila menunduk. Suaranya semakin pelan. Untuk menutupi semua itu, keluarga memaksa Khalid menikah. Bukan sekali, tapi beberapa kali. Semua berakhir diam-diam. Sampai akhirnya diputuskan, cukup satu pernikahan kontrak, dengan syarat tidak ada hubungan fisik, hanya untuk kepentingan politik dan citra. Ratna membeku. Kata-kata itu menyayat, sekaligus menjawab semua pertanyaannya. Ia bukan istri karena dicintai. Ia hanya dipilih, karena bisa diam dan menurut. Laila mengelus tangan Ratna dengan lembut. "Tapi saya tahu, Nona Ratna berbeda. Anda sabar. Anda tidak mencari perhatian. Itulah sebabnya Sultan mulai menghormati Anda. Bahkan, merasa nyaman karena Anda tidak memaksanya menjadi orang lain." Ratna hanya bisa mengangguk lemah.
Sebagian dirinya ingin marah, ingin berteriak karena merasa dipermainkan. Tapi sisi lainnya, justru merasa kasihan pada Khalid. Betapa berat hidup dengan rahasia sebesar itu. Menjadi pewaris kerajaan, tapi tak pernah bisa menjadi dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, hubungan Ratna dan Khalid menjadi aneh tapi akrab. Mereka tidak seperti suami istri, tapi seperti dua orang asing yang saling memahami luka masing-masing. Tak ada cinta, tapi ada penghargaan. Sampai suatu malam, Khalid akhirnya menemuinya secara langsung. Tanpa protokol, tanpa pelayan, tanpa jarak. "Ratna, maafkan aku. Kamu terlalu baik untuk diperlakukan seperti ini." Ratna menatapnya, kali ini tanpa air mata. "Aku hanya ingin hidupku berarti. Kalau bukan karena cinta, setidaknya beri aku kejujuran." Mereka duduk berdampingan, tanpa banyak kata. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada kebohongan di antara mereka. Hari-hari Ratna di istana mulai terasa lebih ringan, meskipun hubungan mereka jauh dari kata romantis. Ia tak lagi berharap akan mendapat cinta seperti di film-film. Tapi setidaknya, kini ia tahu kebenaran. Sultan Khalid mulai sering datang ke ruang duduk pribadi Ratna. Mereka mengobrol ringan tentang budaya masing-masing, minum teh, bahkan sesekali tertawa, bukan sebagai suami istri, tapi sebagai dua manusia yang sama-sama lelah berpura-pura. Namun, semua itu tidak bisa menyembunyikan satu kenyataan. Pernikahan ini tetaplah sebuah kontrak. Suatu sore yang hangat, Khalid datang mengenakan jubah putih bersih. Tak seperti biasanya, wajahnya serius. Ia mempersilakan pelayan pergi, lalu duduk tepat di hadapan Ratna. "Aku ingin membicarakan kontrak kita." Ratna langsung siaga. Jantungnya berdebar. Apakah ini akan jadi akhir? Apakah ia akan dipulangkan begitu saja? Tapi yang keluar dari mulut Khalid justru kalimat yang tak ia sangka. "Jika kamu bersedia tinggal sampai kontrak berakhir, aku akan memberimu satu rumah besar di Indonesia, juga modal usaha. Aku tidak bisa menjadi suami seperti yang kamu harapkan, tapi aku bisa memberimu kehidupan yang lebih baik setelah ini." Ratna terdiam. Ia tahu tawaran itu bukan main-main. Ia tahu Khalid adalah pria berpengaruh. Jika ia menerima, hidupnya akan terjamin. Ia tak perlu kembali ke kampung dalam keadaan kosong. Tapi, ia juga sadar, harga yang harus dibayar adalah diri dan waktunya. Bertahan di istana sebagai istri pura-pura, menjalani sisa hari dengan wajah tersenyum, padahal hati penuh kehampaan. Malam itu, Ratna berdiri di balkon kamarnya, memandang ke gurun luas yang berkilau diterpa sinar bulan. Ia menimbang semuanya, keluarga di kampung yang bergantung padanya, masa depan yang belum pasti, dan harga dirinya sebagai perempuan. Laila datang diam-diam, membawa secangkir susu hangat. "Saya tahu Sultan akan membuat tawaran itu," katanya lembut. "Tapi apapun pilihanmu, pastikan kamu melakukannya. Karena kamu memang menginginkannya, bukan karena kamu takut kehilangan." Keesokan harinya, Ratna memutuskan untuk berbicara langsung dengan Khalid. Ia menatap mata pria itu tanpa keraguan. "Aku bersedia bertahan, tapi bukan karena rumah, bukan karena uang. Aku bertahan karena aku ingin menyelesaikan apa yang telah aku mulai. Tapi setelah kontrak ini selesai, aku ingin pergi, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang memutuskan jalan hidupnya sendiri." Sultan Khalid menunduk. Ada rasa lega, sekaligus hormat dalam sorot matanya. "Kamu jauh lebih kuat dari yang kukira, Ratna." Mereka tak lagi membicarakan cinta. Tak ada pelukan, tak ada pengakuan. Hanya kesepakatan diam-diam antara dua jiwa yang memilih berdamai dengan kenyataan. Namun jauh di lubuk hati Ratna, ia tahu, setelah semua ini selesai, ia tak akan pernah menjadi perempuan yang sama lagi. Waktu berjalan cepat. Tanpa terasa, masa kontrak Ratna hampir mencapai akhir. Hari-harinya di istana bukan lagi dipenuhi kebingungan seperti dulu. Ia menjalani semuanya dengan tenang, menjaga sikap, menghargai batasan, dan tetap menjadi diri sendiri. Sultan Khalid pun tak lagi sekaku sebelumnya. Mereka sudah seperti dua sahabat yang saling menghargai ruang pribadi. Tak pernah ada percintaan seperti dalam buku-buku roman, tapi ada sesuatu yang lebih berharga dari itu, pengertian.
Namun, mendekati bulan ke-12, sebuah surat resmi diberikan kepada Ratna. Isinya jelas, kontrak pernikahan akan segera berakhir. Tidak ada perpanjangan. Tidak ada permintaan lain. Hanya satu permintaan terakhir dari pihak istana. Ratna diminta menjaga rahasia demi kehormatan keluarga kerajaan. Ratna menatap surat itu lama. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena ia sadar hidup barunya akan segera dimulai. Beberapa hari kemudian, Sultan Khalid memintanya datang ke ruang pertemuan kecil. Tanpa pelayan, tanpa penjaga. Hanya mereka berdua. Khalid menyodorkan satu map dokumen. Ini sertifikat rumah di Jogja. Dan ini surat izin usaha. Semua atas namamu. Juga ada dana awal yang cukup besar di rekening pribadi. Aku tidak bisa membalas semua yang telah kamu lakukan, tapi aku harap ini bisa membantumu membuka lembaran baru. Ratna menatapnya, lalu tersenyum. Senyum tulus yang ia simpan selama berbulan-bulan. Terima kasih, Khalid. Tapi yang paling berharga bukan ini semua. Yang paling berharga, aku menemukan diriku sendiri. Hari keberangkatan Ratna penuh haru. Seluruh pelayan mengantar kepergiannya, termasuk Laila yang memeluknya erat dengan air mata mengalir. Kamu datang sebagai istri yang disewa, tapi pulang sebagai perempuan yang terhormat. Di pesawat yang membawanya kembali ke Indonesia, Ratna memandangi langit dari jendela. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Bukan bebas karena keluar dari istana, tapi bebas karena berhasil mengalahkan ketakutan dan kepura-puraan. Setibanya di Indonesia, ia langsung memulai hidup baru. Rumah yang diberikan Khalid menjadi tempat tinggal sekaligus lokasi butik sederhana yang ia rintis dari modal yang diberi. Ratna tidak menyembunyikan kisahnya, tapi juga tak membuka aib siapapun. Ia hanya mengatakan bahwa ia pernah hidup di tengah kemewahan yang kosong, lalu memilih kembali ke tanahnya sendiri untuk memulai dengan cara yang jujur. Kini, butik Ratna dikenal sebagai salah satu butik kebaya modern di Jogja. Banyak yang bertanya tentang masa lalunya, tapi Ratna hanya menjawab dengan senyum. Kadang, kita harus melewati badai untuk tahu seberapa kuat kita berdiri. Kisahnya bukan tentang cinta yang megah, tapi tentang keberanian seorang perempuan yang memilih kejujuran daripada kemewahan dan harga diri daripada kemunafikan. Dan untuk Ratna, itu adalah akhir yang paling membahagiakan. Sahabat Atsa, semoga dari kisah Ratna kita bisa belajar bahwa tak semua yang tampak mewah membawa bahagia. Kadang, kehidupan yang sederhana tapi jujur, jauh lebih tenang dibanding hidup dalam kemewahan yang penuh kebohongan. Kalau kamu berada di posisi Ratna, apa yang akan kamu lakukan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.